الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن جاء من بعده إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال رضي الله عنه ونفعنا في علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama kompak untuk salat jamaah subuh. Insyaallah alaihi nahya wa alaihi namut, insyaallah minal aminin. Amin Allahumma amin. Semoga kita diberkahkan umur, semoga kita dipanjangkan umur, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala selalu, dan kalian dijadikan orang-orang yang mempunyai sambungan zahir dan batin kepada Allah taala, melewati cinta dan hormat terhadap guru-guru kalian, sehingga kalian diantarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menghantarkan kalian kepada Allah, dan Allah meridhai kepada kalian. Amin Allahumma. Pelajaran selanjutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemarin diterangkan hadis yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bih kana afdal min an yusalli 'ashra rak'atin tatawwu'a. Yatin untuk anak-anaknya aku semua, santri-santri ya, tinjau keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka rugi bagi kita apalagi menyia-nyiakan. Sudah istilah kata sudah diambang pintu di kasat mata di hadapan kita. Sebegitu mulia kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Istilah kata bonus, disponsasi dari Allah Ta'ala, cikal bakal aset kita di akhirat. Bahkan kita seperti sekarang ya, andai secara kasat mata apabila dibandingkan dengan duniawi, di depan mata ini merupakan aset mantok, aset wungkul kalau tanya orang Jawa, aset besar, bukan miliaran, triliunan ya, triliunan. Kita kerja bolak-balik cuman mendapatkan recehan ratusan. Sedangkan sekarang secara kasat mata di hadap kita aset triliunan kita buang. Bodoh apa enggak? Kerja tiap hari, tiap malam, penghasilannya cuman berapa? 50.000, 20.000. Giat. Giliran sekarang diambang di kasat mata ada berupa barang, apabila ini dijual dan ini peminatnya banyak dan nyari orang. Bukan miliaran, bukan ratusan miliar, bahkan triliun, puluhan bahkan ratusan triliun di hadapan mata. Dan diambil. Tetap aja cari yang penghasilannya tiap hari. Bodoh apa enggak? Tiap hari kan kerja untuk mengumpulkan aset. Iya apa enggak? Sekarang enggak usah berat-berat, enggak usah ribut-ribut. Di depan mata ada barang. Kau jual barang itu. Bukan miliarder lagi kamu. Triliuner. Akan menjadi orang yang triliunan, puluhan bahkan ratusan triliun. Kita sia-siakan. Bodoh apa enggak? Seperti sekarang ya, ada makanan sudah tersedia tanpa kita menanak. Nasinya sudah ada, telurnya sudah, lauknya sudah sempurna, minumannya sudah istimewa di depan mata. Di sebelah kiri masih beras. Kita milih beras. Pintar apa bodoh? Bodoh. Kita makan, kenapa orang Sunda ngambil nasi ada kuahnya, lauk pauknya sudah sempurna, tinggal makan aja. Kok masih ngumpulin beras aja? Beras kan untuk tapi memerlukan proses, memerlukan waktu. Tapi di kasat mata sebelah kanan sudah ada. Begitupun juga seorang manusia. Ambang di hadapan di kasat mata
kesuksesan ada pada matanya di hadapannya, tapi masih cari Bagi kalian talibul ilmi, orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala, maka jangan pernah sia-siakan. Ya, andai kata Abah itu bisa mengembalikan waktu seperti semula, maka Abah kepingin waktunya Abah full di pesantren. Orang yang di pesantren, apabila dia dari apa? Keluar, dia akan menjadi orang mulia. Disandang dia bilang, alumni pesantren. Sejelek-jeleknya orang tatkala dibilang keluaran santri, keluaran pesantren, paling tidaknya orang mempunyai sifat, ada istilah kata di sana, pandangan beda dengan lainnya. Apalagi dituruti dengan akhlaknya dan tutur sapanya. Wow, itu istimewa nantinya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangkat dia pasti dapatkan. Keluar dari pesantren, diamalkan ilmunya, orang pada hormat, pada cinta, pada hormat. Kenapa pada hormat? Kenapa pada cinta? Apabila dipakai ilmunya, diamalkan ilmunya, tutur sapanya lembut, tingkah lakunya luhur. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, tidak usah ditanyain. Kalau masalah rezeki, pangkat dan kedudukan pasti didapatkan. Ya, tahu, tidak usah jauh-jauh. Kalau kamu mengajak orang yang besar, naudzubillah, jauh kali. Abah, pribadi saya, alhamdulillah, ya, dicukupkan selalu sama Allah. Padahal kamu lihat Abah kerjanya apa? Tidak ada kerjaannya. Ya, tiap hari yang kayak gitu aja duduk-duduk, tapi sama Allah Ta'ala dicukupkan. Kenapa? Karena janjinya Allah Ta'ala, karena mencari ilmunya Allah. Apalagi nanti mengamalkan. Baik dilihatkan di Bidayatul Hidayah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Bidayatul Hidayah dilihatkan bahwasanya mungkin dikatakan hatta khitanil bahar. Dari keistimewaannya orang yang mencari ilmu, bukan cuma khalik, itu utamanya. Bahkan Allah Ta'ala menggerakkan sebuah makhluknya Allah Ta'ala yang ada di lautan, yang hidup di lautan. Apa aja yang hidup di lautan, untuk mendoakan orang-orang yang mencari ilmu Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jangan kaget, rata-rata orang yang mencari ilmunya Allah menjadi santri dan mengamalkan ilmunya Allah memang tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan dunia wa ma fiha, ya, cuma mengamri dan pamrih, mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Tidak ada niatan lain. Semasa pesantren dia berjuang mengamalkan ilmunya, menjadi seorang ustaz ataupun muballigh, akan ditanggung oleh Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sudah memilih Allah, menekuti syariatnya Allah. Coba lihatin siapa aja dari guru-guru kita, istilah kata mereka yang betul-betul mengamalkan ilmunya, tidak ditanggung sama Allah Ta'ala rezekinya, bahkan dilebihkan oleh Allah Ta'ala. Bukan semasa hidupnya, sampai keturunan. Lihat kamu, ya, Genggong. Ini jadikan motivasi bagi kita. Jadikan motivasi. Coba lihat kamu Genggong, apa mereka membisnis siang malam bekerja? Enggak. Bahkan dia nyantai aja. Ya. Almarhum Kiai Saiful Islam, almarhum para kiai Haji Saiful Rijal, ke bawah sekarang para putra-putranya daripada Saiful Islam dan lain-lainnya dari Ki Mutawakkil. Coba lihatin masuk ke Genggong. Mobilnya mewah, rumahnya bak seperti raja. Asetnya banyak. Mereka bekerja keras, sudah biasa aja. Kerjanya memang kerja, tapi diberikan oleh Allah Ta'ala. Bak seperti orang miliarder. Pekerja keras, enggak. Karena dia apa? Bekerja untuk Allah. Bekerja untuk Allah. Coba dah. Orang kita kadang sudah tidak berjaya. Kita terdahuluan hawa nafsu kita.
Kadang-kala kata abah, padahal saya sudah ya. Gini aja lebih gampang, matematikanya gampangnya. Kita punya uang yang seperti tadi malam minggu ya. Tak ibaratkan kita punya uang 10 juta kepengin Avanza yang baru. Dapat apa enggak? Dapat apa enggak? Bangun jangan biasa tidur ya. Biasa. Dapat apa enggak? Kita punya misalnya 100 juta kepengen Lamborghini, nah, ataupun mobil Bugatti ataupun Hummer. Dapat apa enggak? Enggak ada. Kadang-kala kita sudah banyak kali mengeluh kepada Allah Ta'ala. Ya, baru aja kita baik sudah banyak ngeluh. Ya Allah, padahal saya sudah 1 tahun ya Allah bertobat, sholat jamaah dan. Berarti kamu udah ikhlas. Berarti kamu itu tobatnya ngamrih. Kepengen kaya kamu. Kepengen suk. Kalau tidak ngamrih, tidak kepengen sukses, cuma menghadap ridhonya Allah Ta'ala, mau berapa? Setahun. Belum bisa 2 tahun. Terus 3 tahun. Terus 4 tahun. Terus 5 tahun. Makanya ada seorang kiai mengatakan, coba baca ini dalam jangka 40 hari. Lihat keistimewaannya. Belum keluar, jangan putus asa. Tunggu 70 hari, lanjutkan ke 70 hari. Belum puas, lanjutkan ke 90 hari. Belum keluarkan istilah keistimewaannya, lanjutkan 120 hari. Belum keluar lagi, lanjutkan ke 170 hari. Belum keluar, lanjutkan ke setahun. Belum keluar, lanjutkan ke 2 tahun. Belum keluar, lanjutkan ke 3 tahun. Pasti sebanyaknya orang yang melempar tidak akan pernah tidak kena semua. Pasti salah satu dari lemparan kan kena. Sehebat-hebatnya orang melempar batu, dia tidak akan kena semua. Pasti salah satunya ada yang Itu sifat manusia, karena sifat manusia tidak sempurna. Hanya cuma Rasulullah yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Kembali ke konteksnya. Ini sangat mulia dong. Maka kalian seperti santri ya, pas istilah kata menyia-nyiakan kalian tuh mempunyai posisi yang agung. Bahwa kalian tuh punya kedudukan yang sangat mulia. Bahkan kalian tuh dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dikatakan, saya tidak menemukan kehidupan seorang manusia seperti malaikat kecuali pada talibul ilmi. Apa talibul ilmi itu? Orang mencari ilmu. Orang cuma kerjanya itu aja. Sholat jamaah, ngaji, zikir, maulud, baca kitab. Seperti malaikat. Enak lagi kalian. Enak apa enggak? Makan sudah disediakan. Uang bulanan dikirim. Kepengenan keperluan dan kepentingan pasti dikasih. Coba kau di rumah minta uang gitu 300 sama orang tua, mana dikasih? Udah dikasih. Coba kamu bilang, Pak, Bu, pengen beli gamis jubah, berapa com? 400 semua, dikasih. Coba bening bungkur, murah-murah ditunggu, minta sewa mulai pulsa, 300. Apa com? Ketok cilin kok bening. Kan gampangnya sewa nih. Halakoh, bedek com. Mobilnya nyaman aja. Enak di pesantren itu. Waktunya tidur waktunya makan uang banyak, simpen. Ilmu diamalkan, kita sholat jamaah terus, pahala banyak, barakah banyak. Pulang menjadi orang yang dihormati dan harum. Amalkan ilmu, disegani nanti. Terhormat di hadapan manusia, terhormat di hadapan Allah. Mbak, seperti kita dieluh-eluhkan, dipuja, nanti gimana, Pak? Akan dicari orang. Jodoh, tidak usahnya nyari, datang sendiri. Bila boleh di mubaligh alim itu tak rezeki. Mengana Syekh Abu Bakar bin Salim ya, tidaklah beliau itu sekeras mungkin untuk menjauhi dunia. Kenapa? Tambah saya dekat kepada Allah dengan ilmunya saya. Tambah takut, tambah mantap. Dunia ini
tambah leter. Tahu tambah leter? Tambah genit. Cari Syekh Abu Bakar bin Sa'd. Ditolak dari depan, dari belakang datang. Ditolak dari belakang, dari kanan. Samping kanan, samping kiri, samping atas, samping bawah. Artinya dari segala penjuru datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dunia itu, makanya sesuai. Allah Ta'ala sudah bilang, ya dunia, wahai dunia, barang siapa yang menjadikan pribadinya menghambakan diri kepadamu, perbudaklah dia. Dan barang siapa yang menghambakan diri kepadaku, maka kamu wajib menjadi budak. Ada sejarahnya kiai yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurang makan, tidak punya pangkat, tidak punya uang, tidak punya aset, sing ada, tidak ada. Adanya dari mereka orang-orang yang mengamalkan ilmu, mencari ilmunya Allah dan mengamalkan ilmunya Allah Ta'ala, diberikan pangkat, diberikan. Tidak usah kampanye, saya itu gus-gusan. Tidak perlu saya itu, tidak perlu cium tangan saya itu gus, anaknya kiai. Kalau tidak cium tangan saya, nanti kamu tak kutuk jadi kodok kamu. Tidak usah kampanye, tidak usah kamu, tidak minta dihargai, tidak usah. Nangis tanpa merunduk tanpa disuruh. Cahayanya ilmu, haibahnya ilmu, Rahman Rahimnya Allah Ta'ala menusuri dalamnya. Sehingga orang begitu melihat, malu tersipu, terpesona. Kau sejak ilmu nungku Allah bagi sebala apa? Ada cara orang sekarang pintar dikit sudah jadi ulama, jadi gus apa? Gus-gusan. Allahumma salli ala Muhammad. Kenikmatan dunia pasti dari pangkat dan kedudukan kerezekian ditang. Coba lihat. Lihat contoh motivasi bagi kita. Al-Qadiri. Masya Allah, ya Ahmad Muzaki. Mana ada keturunan lacing dia, keturunan orang besar. Enggak. Al-Mukri Muzaki di sini, orang Pengarang sini. Ada rumahnya barat jalan besar. Masya Allah beliau. Tirakat, khidmah sama ulama, mondok, tirakat. Siapa yang tidak tahu Al-Qadiri? Siapa yang tidak tahu sama Kiai Muzaki? Terkenal. Ikhwannya banyak ribuan. Menakipan Al-Qadiri. Apa kalian tidak bisa seperti itu? Bisa. Yang penting cak negeri lalu jong. Bani piro? Berani berapa? Kalau kamu kepingin Alphard, sediakan 1 M lebih. Kalau kamu kepingin Hammer, sediakan 3 M lebih. Kalau kamu kepingin Lamborghini, sediakan 7 M lebih. Edition M lebih. Kamu kepingin jadi orang besar, jangan nanggung. Sesuai keinginan kamu. Ayo berjuang. Siang jadikan malam, siang sedia aja. Jadikan malam jadikan siang. Artinya gimana? Pegang, baca kitabnya, hafalkan, baca Quran. Kamu jadi orang besar, ayo ladangnya untuk menjadi orang mulia. Quran paling apesnya kamu untuk hatam tiap hari, 1 bulan 1 kali hatamkan Al-Quran. Baca, niat taqarrub ila Allah Ta'ala. Apa katanya? Cari ini tiang Jawi apa boleh? Tirakat. Ini Arab dadi wong sing celak kali Gusti Allah Ta'ala kudu tirakat, melek. Mbak medun ngerok lho bisa ya. Ngakan ke kaki. Tendung ke kaki. Surah bojong tak bojong. Surah wirid tak wirid, surah ngaji tak ngaji. Jadi ini tiang madun tani kok boleh. Nyandung. Nyang tendung. Mulai ibu tabu aja mengelampi. Tabu baju kuku saya santri. Sanmisan ngantri. Santri sanmisan ngantri. Mulut tak baju dong. Allahumma salli ala Muhammad.
Tapi kalau kamu kepingin tirakat tuh. Habib Umar guru kita bersama, gurunya apa? Hah? Nggak langsung jadi Habib Umar, Jong. Kamu tahu, 17 tahun beliau udah istirahat. Sampai beliau ini sampai penglihatan, meripat beliau ini sampai hitam. Beliau sini sampai hitam. Iya, malam doa, tawajjuh, ibtihalat, minta kepada Allah selama 17 tahun. Nono kuwi le. Kayak gitu. Baru jadi puasa. Nggak banyak ngomong. Puasa omongan, puasa hawa nafsu, puasa tidur, puasa bercanda, puasa ngomong. Nggak penting dah ngomong. Puasa tidur. Cuman sehari semalam, paling maksimal 2 jam. Itu. Paginya 1 jam, malamnya 1. Nah, terakhir untuk para wali-wali gimana kamu tahu? 40 tahun dah tidur malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sesuaikan. Sampai itu sangat dan tinggi posisinya di hadapan Allah. Coba satu aja tak bahas yang tadi ini kemarin. Man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bih kana afdal min an yusalli alfa rak'atan. Coba pangkat bagi mencari ilmu dan mengamalkan ilmu diberikan. Mereka para kiai yang betul-betul kiai, seperti para a'immatun al-akabir, kiai bangsa sepuh kita. Kiai Khalil, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai As'ad, Kiai Abil Wafa Temerjo, Kiai Umar Sumberwulingin dan lain-lainnya, kiai-kiai yang besar itu. Pangkat, tidak usah minta, mereka dihargai, dihormati, dicintai, ditakuti. Kenapa? Karena mereka kenal dengan Allah. Mujahadahnya mereka dengan zikir dan mengamalkan ilmu. Bahkan tidak ada pekerjaan yang lebih mulia kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini contohnya hadisnya. Ya. Rezeki, tidak usah tanya. Coba keluarga Kiai Khalil Bangkala, keluarga Sirugiri, keluarga Genggong, Nurul Jadi, Sukorejo, Wali Songo, dan lain-lainnya. Mereka bekerja keras? Enggak. Ya. Tidak dijadikan siang malam untuk nyari ilmu, nyari uang. Tenang aja. Kadang dari mereka kayak ada niat kerja. Kadang nggak ada pekerjaannya. Tapi bukan tambah kurang, tambah banyak, tambah melimpah, meluah. Kerezekian. Pangkat dan kedudukan. So pasti. Coba zamannya Kiai Khalil Bangkalan. Coba zamannya Ki Sepuh Genggong, guru kita bersama. Dari beliau sampai ke era cucu-cucunya dan cici-cicinya bukan tambah kecil, Genggong tambah Genggong tambah besar pesantren, gus-gusnya kiai-kiainya pada tambah menjadi miliarder. Mobilnya Hummer, Rubicon, Alphard, Pajero, rumahnya seperti istana miliarder. Karena mereka memilih Allah. Janjinya Allah Ta'ala kepada dunia bilang, orang yang mengabdikan diri kepadamu, wahai dunia, permudah. Banyak dari kita siang jadi malam, malam jadi siang, tetap aja miskin. Kenapa? Karena kita sudah lupa kepada yang seakan-akan dengan kita bekerja, kita akan sukses. Padahal kerja itu cuma wasilah ataupun asbab musabab. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dan kedudukan di hadapan, di akhirat pasti tidak ada kedudukan yang paling tinggi setelah para nabi kecuali orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Ini contohnya ini. Satu contoh, man ta'allama baban minal ilmi, katanya Rasulullah, ya'mal bihi aw lam ya'mal bih kana afdalu an yusalla min alfa rak'atin. Lihat, orang yang mencari ilmu, orang yang mencari ilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya, ya, ini lebih afdal daripada orang yang
sholat 2 rakaat, sholat 1000 rakaat di jalannya Allah. Malam bangun sholat 1000 rakaat, ini masih lebih afdal, bukan sama loh. Bayangin kan, bukan akan tetapi lebih afdal daripada apa? Mencari ilmunya Allah daripada 1000 rakaat. Faham semua? Allahumma ja'alna wa iyyahum. Semoga kalian menjadikan orang-orang yang mencari ilmunya Allah Ta'ala. Surah Al-Fatihah.